Suara saya sih bagus, tapi mudah-mudahan jelas. Jelas. Oke. Dok, terima kasih ya. Ini udah sudah bergabung nih malam ini bareng Health Collaborative Center. Jadi ini untuk menyapa teman-teman semuanya. Jadi malam ini tuh kita pengen ngobrol tentang gangguan penglihatan mata pada anak. HCC itu sempat bikin survei cepat nih, Dokter Kianti kemarin. Ternyata memang orang tua tuh bilang bahwa sering banget tuh nemu kasus-kasus gangguan penglihatan mulai dari mata berair lah, mata gatal, mata merah, sampai yang udah mulai merasa rabun, nggak bisa melihat jauh. Nah, karena banyak nih yang punya concern, punya masalah, pengen nanya. Nah, hari ini kita menghadirkan nih Dokter Kianti Raisa. Halo teman-teman dari Health Collaborative Center, juga teman-teman yang ada follow di account ini. Nah, kita kenalan memang belum lama ya, tapi ya 2 bulan terakhir ini kita memang sama-sama ya ada suatu kegiatan sosial yang mau pemeriksaan mata anak pada anak usia sekolah. Begitu kita mulai ketemu orang tua, guru ya, siswa-siswa, kasus-kasus atau gangguan penglihatan mata pada anak-anak sekolah itu ternyata lumayan tinggi ya, Dok ya. Nah, saya tuh pengen, kita bisa mulai diskusi nih ya, Dokter Kianti ya. Karena saya pengen ngupas lagi nih, survei sebelum kita IG Live ini kan kita bikin survei singkat dulu kan ya, Dok ya. Ditanyain kepada, itu yang responnya itu lumayan banyak, ada 767 ibu yang punya anak. Respon mereka tuh ternyata 48% bilang iya, anak-anak mereka tuh udah punya, sering banget, hampir setiap bulan tuh ada aja yang punya gangguan mata, baik mata merah, mata gatal, mata berair. Terus yang surprisingly, yang bikin lumayan kaget itu, Dok, ternyata banyak di antara mereka itu lebih di atas 30% itu ngomong bahwa anak mereka tuh udah banyak loh yang punya gangguan penglihatan kayak kabur, ngelihat jauh. Terus apalagi ya, bukan cuma ngelihat jauh, ngelihat dekat juga kadang-kadang kabur, berbayang, terus susah bacanya gitu loh. Padahal masih kecil loh, masih SD loh. Nah, Dokter Kianti gimana? Ada tanggapan nggak, Dok? Iya, bagus sekali nih ada survei sebelum kita IG Live malam ini. Tapi memang kalau sehari-hari ya, dari praktek aja pengalaman sih pribadi, memang kasus-kasus mata merah, berair, kemudian gatal itu juga cukup sering ya pada anak-anak. Nah, penyebabnya juga macam-macam. Dari memang penyebab infeksi, ya, konjungtivitis, bisa juga penyebabnya alergi, tapi juga kadang penyebabnya itu adalah dry eye. Nah, lucu nih, dry eye ini biasanya, atau mata kering ya bahasa Indonesianya. Nah, dry eye ini biasanya kalau dulu ya, mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu lebih banyak pada orang-orang usia pekerja nih, usia kantoran ya, usia Harusnya dewasa dong ya. iya dewasa. Nah, ibaratnya gitu ya, kalau 10 tahun lalu itu sama sekali jarang lah ada keluhan dry eye pada anak usia SD SMP ya. Kecuali mungkin ada kondisi medis yang lain ya, mungkin ada efek samping obat dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang murni dry eye itu pada anak-anak sekarang itu lebih sering, mungkin peningkatannya sekitar 10-15%, tapi lumayan kan kalau Karena selama pandemi ya, PJJ ya, Dok ya. setelah pandemi itu juga mereka, karena memang kan saat ini kan nggak mungkin ya sama sekali bebas dari penggunaan alat-alat digital. Jadi memang sudah PJJ sudah selesai, juga mereka pun masih memakai gitu loh alat-alat digital ini. Gejalanya apa sih, Dok? Gejalanya itu biasanya mata merah, gatal, kadang berair, kemudian juga kalau yang sudah agak lebih berat biasanya sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau ngeliat cahaya itu matanya anak lebih dipejamkan, berair, gatal, perih, itu juga bagian dari gejala itu. Cuma lumayan ini ya, sebenarnya jadi isu ya, Dok ya, karena harusnya kan berapa tahun lalu tuh masih pada orang dewasa. Nah, sekarang ketika pada anak itu berarti kan udah jadi masalah ya, Dok ya. Bahayanya apa sih, Dok? Nah, jadi penanganannya kan berbeda-beda. Nah, kalau misalnya untuk dry eye sebetulnya penanganannya pada paling simpelnya sih sebenarnya mengurangi dulu nih kegiatan aktivitas dekat yang berlebihan. Kadang pada anak-anak karena produksi lapisan air mata mereka masih cukup baik, dengan dikurangnya aja gejalanya bisa berkurang.
Tapi kadang kita perlu memberikan obat-obatan artificial tears ataupun obat-obatan lain ya. Nah, kalau misalkan kausanya alergi, ya alerginya yang harus ditangani. Karena kan kita di Jakarta kan juga polusinya cukup tinggi ya. Jadi kalau memang punya bakat alergi nih, misalnya sering bersih-bersih, bakal ada asma, kadang bisa muncul tinggi tuh alerginya di daerah mata. Matanya itu biasanya merah, tapi kadang kalau gejalanya awal itu justru seperti sering kedip-kedip matanya. Lebih sering kedipannya. Koreksinya tuh kan orang tua bicara bahwa kalau udah mata mulai berair, apalagi udah mulai ada gangguan penglihatan itu orang tua langsung mikir, aduh kacamata lagi nih. Emang semuanya harus langsung pakai kacamata ya dok ya? Jadi gini, kalau misalnya mata berair atau gatal, atau itu yang paling sering dilakukan, ada terbagi dua nih. Ada orang tua yang memang, nggak apa-apa pakai obat yang bisa beli bebas aja nih gitu. Nah, terkadang ada apotek tertentu yang agak bandel, obat-obatan yang harus menggunakan resep itu bisa dipakai karena mengandung steroid. Nah, itu kalau steroid jangka panjang, steroid itu bisa menyebabkan katarak, efek sampingnya, bisa menyebabkan glaucoma. Dan juga kalau memang ada luka di korneanya, nah steroid ini bisa memperburuk kondisinya. Oke. Ini statement dokter Kianti tadi penting banget loh, mams, ibu-ibu semuanya. Kandungan steroid pada obat, terutama obat tetes. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa kebanyakan obat-obat tetes yang bisa dibeli bebas, itu ada steroidnya loh. Ya kan ya dok ya? Nah itu yang harus hati-hati. Steroid itu bisa ngasih dampak kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Dan nggak seringan itu loh, sama seperti dokter Kianti katakan tadi. Ya teman-teman, gitu tuh. Oke dok. Nah ceritanya tadi kan udah dry eye, kemudian udah terjadi pada sekarang makin banyak pada anak-anak yang lebih muda. Terus salah satu confirm di survei yang kita lakukan, kemudian yang kita ketemu kemarin sama anak-anak sama guru-guru kemarin ya, bahwa ada juga tuh gangguan yang ternyata banyak banget ya dok ya. Udah mulai kabur, udah mulai susah ngelihat jauh, terus anak-anak yang bahkan bacanya aja kadang-kadang udah nggak jelas ya. Nah itu gimana dok? Apa emang karena udah rabun jauh dok anak-anak kita sekarang, gimana sih dok? Ini kita bicara sebelum pandemi aja, sebetulnya mata minus atau miopia, rabun jauh ini sudah tinggi angkanya ya, sudah merupakan diprediksi bakal menjadi epidemi global. Tapi dengan adanya COVID-19, anak-anak di rumah, PDD, dan lain-lain, itu angkanya jadi meningkat sekali. Jadi dari studi itu ada peningkatan di Cina itu sekitar 11% ada anak-anak dibandingkan sebelum pandemi. Nah, kemarin itu di sekolah yang kita lakukan screening mata pada anak kelas 4 sampai 2 SD, itu dari 92 anak, itu 40 anak itu membutuhkan kacamata. Itu macam-macam dari yang minus, filter, dan itu banyak yang tidak terdeteksi. Benar, ya. Itu berarti hampir 50% loh. Jadi kalau 40-an dari 90, kita bisa bilang 5 dari 10 loh, ya kan? Jadi mungkin betul. Iya. Tapi ceritanya gini, ketemu memang harus ada analisis statistik dan lain-lain. Berarti tapi kita bisa bilang bahwa ini kondisi yang sebenarnya bisa menjadi serius. Apalagi kemarin pas kita ngobrol sama Prof. Nila Mulu juga bilang kan, ada studi juga kan yang bilang bahwa gangguan serupa pada anak di Jabodetabek ya dok ya. Meskipun stadinya itu masih belum studi yang ideal gitu. Tapi juga angkanya memang rata-rata segitu ya dok ya. Iya, peningkatannya lumayan signifikan nih saat sejak pandemi. Nah, lucunya kan gini ya, jadi kalau misalnya pada anak-anak, sebetulnya mereka jarang nih mengeluhkan matanya nggak kelihatan, buram dari banyak yang mungkin satu nggak ngerti juga buram gitu ya, kemudian kedua nggak pernah dibawa periksa juga kalau nggak ada keluhan kan. Lalu yang ketiga, kadang mereka takut nih kalau ngomong ke orang tuanya nanti dimarahin, kamu main handphone gitu. Padahal sebetulnya ya memang walaupun memang handphone ada peran juga menambah matanya minus, tapi kan ya harusnya dikoreksi dengan kacamata yang sesuai gitu. Jadi memang anaknya tutup. Nah, deteksi dininya berarti harus dilakukan ya, otomatis screening awal kan harus dilakukan lebih cepat. Ceritanya mungkin ibu-ibu akan nanya nih,
harus ke puskesmas atau harus ke dokter mata? Apa bisa dilakukan sendiri gitu? Gimana dok? Nah, sebetulnya kalau untuk deteksi dini dari orang tua nih, yang banyak nonton di sini, sebenarnya kalau anaknya ada tanda-tanda matanya suka dikecilin, kalau ngeliat jauh ya, atau kalau misalnya harus baca apapun jadi harus jaraknya deket, itu tanpa harus ada keluhan, baiknya sih diperiksakan. Periksanya Oke. bisa, ke puskesmas bisa, ke dokter mata bisa, ke optik pun gitu ya. Sebetulnya kalau memang lagi jalan-jalan ke mall, mampir, Mhm. dilihat, Iya. nggak apa-apa, sebenarnya boleh. Iya, kan ada apa sih, paramedik refraksionis ya, yang Iya, bisa ada melakukan paramedik iya refraksionis. iya. Oke, ini nomor satu penting banget loh Mams, sama teman-teman semuanya. Dokter Gianti bilang tadi, nomor satu gejalanya kalau kelihatan anak bacanya udah mulai menyipit, kemudian apalagi Dok, tadi saya lupa nangkep Matanya suka tanda-tanda yang sangat dikecilin. simpel, suka dikecilin. Matanya. Mhm. Kadang dia kalau misalnya mau fokus dia ada posisi kepalanya ada miring-miringin, miring-miring gitu. Ah, Biasanya silinder bisa seperti itu ya. Jadi oke kayak dia cari posisi yang lebih fokus buat dia, berusaha untuk melihat oke, good. jauh. Nah itu udah tanda awal tuh. Kalau kemarin itu ada pasien yang baru lagi belajar nulis ya, itu dia tak tertarik gitu loh, dia nggak mau dia jadi kalau dia, nggak ada interest sama sekali untuk belajar, baca, nulis gitu, mungkin ada masalah di mata. Selain mungkin juga ada masalah lain, mungkin disleksia dan lain-lain, tapi mata salah satu yang harus diperiksakan. Benar. Nah, Ya. apalagi kalau orang tuanya pakai kacamata, misalnya salah satu orang tua berkacamata, kan itu ada faktor genetik juga ya. Oke, ini penting nih. Berarti emang ada keturunannya juga ya dok ya kalau kita pakai bahasa ibu-ibu nih. Bisa loh, benar ternyata ya. Otomatis ya risikonya juga lebih tinggi ya dok ya. Kalau emang ada keluarga atau orang tuanya juga pakai kacamata. Nah, berarti kalau nemu tanda-tanda awal seperti yang dokter Kianti sampaikan tadi, harus segera konsul dong ya dok ya. Ke Iya. puskesmas atau langsung ke dokter mata dok. Sebetulnya di puskesmas, dokter umum itu mempunyai, pernah dilatih lah ya untuk Mhm. melakukan pemeriksaan ini. Paramedik optometris atau refraksionis optisi juga bisa punya kemampuan itu untuk melakukan ini. Nanti kalau memang ada akses untuk ke dokter mata, ya monggo karena tidak bagus lagi. Nah, Oke. yang juga menarik sebenarnya kalau di negara-negara yang sudah lebih ini ya, guru itu juga bisa menjadi, ini, memberikan Ya. bisa dilatih untuk men-screening awal, betul, Mhm. guru di Nah, sekolah. itu tuh yang penting ya, karena jadi, dilatih sebagai, petugas screening kan sebenarnya, Dok, ya. Iya, Karena sebenarnya sederhana kan, Dok, hanya sederhana. hanya perlu pakai Snellen card kan, Dok, terus hanya dilatih disiapkan tempat dan jarak gitu kan ya, Dok, ya. Iya, Sama seperti yang dilakukan kemarin ya, Dokter Kiandi waktu kita ke salah satu sekolah. Dok, bisa dijelasin lagi nggak, Dok? Kalau misalnya guru yang mau dilatih itu apa sih? Kemampuan standar apa sih biar bisa melakukan screening? jadi kita kalau misalnya melatih guru itu, kita menggunakan alat yang lebih sederhana lagi dari yang eye Mmm. chart yang kalau kita lihat di optik atau di, puskesmas, kita modifikasi lagi yang lebih simpel gitu. Sekarang Iya. itu yang basicnya aplikasi sederhana. Nah, itu Oke. bisa kemudian dilatih untuk deteksi awal aja. Nanti hasilnya itu lulus atau gagal. Nah, kalau gagal ya dia harus ke vaskes, kalau tidak ke yang lebih ahli ya pemeriksaan. Ya. Kalau lulus ya mungkin diulang karena kan mata anak pada tahun sekarang nih, tahun depan belum tentu sama. Makanya screening mata pada anak tuh bagusnya, idealnya memang dilakukan teratur 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Oke. Nah, ini penting nih, karena mata anak itu kan dia akan berkembang ya, Dok, ya. Kemudian kondisinya itu pasti akan berubah-ubah, jadi screening, pemeriksaan yang sama sebaiknya dilakukan 6 bulan, minimal 6 bulan sekali. Kayak periksa gigi ya, Dok, ya. Itu kan itu message-message sederhana nih yang penting kita kita sampaikan ke Ibu. Heeh, Hmm. heeh, 6 bulan Ya, sampai oke. setahun sekali. Nah, 6 bulan sampai setahun sekali. Nah, kalau bisa dilakukan oleh guru, kalau misalnya lulus, itu berarti harus segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan koreksi ya, Dok, ya. Koreksinya berarti kacamata dong, Dok. Iya. Pasti ibu nanya, "Aduh, anak gua pakai kacamata nih, gimana?" Ya. Jadi gini Dokter Rey, mungkin Mhm. mama papa yang ada di sini, kenapa sih anak-anak harus kalau misalnya dideteksi dini harus segera dikoreksi kacamata? Karena ada yang namanya lazy eye, mata malas. Jadi kalau pada koreksi Mmm. kacamata pada anak itu paling optimal dilakukan sebelum usia 8 tahun.
Kalau di atas 8 tahun koreksinya tidak diberikan se-ideal, seoptimal mungkin, itu dapat menyebabkan mata malas. Karena gini, penglihatan itu kan matanya melihat, tapi kan yang melihat yang mempertimbangkan itu kan ada bagian yang di otak. Nah, kalau dari koneksi matanya ke otaknya itu tidak pernah bagus gitu ya, jadi dia nggak pernah terbiasa melihat jelas. Nah, itu Oke. sebagai mata. Oke, oke, oke. Nah, ini nih berarti koreksi window periodnya itu, golden periodnya itu sebaiknya sampai 8 tahun ya, Dok, ya? Karena di atas 8 tahun udah agak lebih susah ya? Agak lebih Artinya kalau sudah artinya kalau sudah dikoreksi sebelum 8 tahun, kemungkinan setelah remaja nggak perlu pakai kacamata lagi, bisa nggak, Dok? Jadi gini, kita bedakan dulu ya, Pak. Kacamata pada mata minus itu terjadi kan yang namanya sumbu bola mata itu tumbuh melebihi normal. Jadi memang pasti harus dikoreksi dengan kacamata. Nah, ibaratnya gini, anak-anak itu kan nggak ada yang tambah pendek ya. Semua anak kan tambah tinggi, ukuran bajunya tambah besar, ukuran sepatunya tambah besar. Nah, sama juga sama ukuran kacamata, Kak. Dan itu akan stabil di usia dewasa muda, 18 tahun ke atas. Kayaknya. Nah, jadi makanya eh, kenapa kacamata pada anak itu sering berubah-ubah? Satu, memang karena mereka masih tumbuh. Kedua, dipercepat juga mungkin dengan habit-habit tadi yang kurang baik lah. Mungkin screen time-nya terlalu banyak, kurang aktivitas outdoor, itu. Karena sekarang kan susah tuh diajak main keluar. Betul. Aktivitas outdoor itu mempunyai efek protektif untuk memperlambat juga nih penambahan minus pada mata. Nah, itu apalagi sekarang kan di meja makan aja biar anak nggak rewel dikasih YouTube, ya kan, dikasih gadget. Nah, ini tuh penting banget loh, Mams, teman-teman semuanya, bahwa kita juga sebagai orang tua juga harus edukasi bahwa screen time itu harus dikurangin loh. Karena banyak sekali pengaruh yang sebenarnya tidak lebih positif dibanding kalau tidak menggunakan screen sesering mungkin ya. Dan ketika si anak kurang konsumsi sayuran, apakah aman tambahin suplemen tambahan setiap harinya? Tentunya suplemen yang dipercaya dapat memperbaiki penglihatan mata. Itu gimana? Benar nggak sih, Dok? Ada nggak sih suplemen yang bisa bikin mata menjadi lebih baik? Oke, boleh ya aku jelasin tambahan sedikit. Jadi Ya, monggo, Dok. bisa terdeteksi. Jadi kalau rekomendasi dari ikatan dokter anak di Amerika nih ya, pemeriksaan mata yang ideal pada anak itu adalah di usia 6 bulan pertama itu 1 kali. Kemudian usia 3 sampai 4 tahun, usia TK. Kemudian usia sekolah kalau masuk SD 6-7 tahun, tiap tahun. Nah, kecuali itu yang normalnya ya, yang nggak ada keluhan. Harusnya sebenarnya rekomendasi seperti itu. Nah, tapi bisa lebih sering atau bisa lebih cepat kalau ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Misalnya tadi matanya suka dikecilin, atau misalnya suka miring-miring kepalanya, atau suka kayak ngucet-ngucet gitu ya. Itu bisa lebih awal atau lebih sering. Lebih nggak usah nunggu umur tertentu lah. Jadi gini loh sih, intinya jangan nunggu anak saya belum bisa baca, belum bisa periksa mata. Nggak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya belum bisa baca, belum kenal huruf, belum hafal huruf sama angka, sebenarnya udah bisa dicek mata, kan ada gambar. Satu lagi tentang konsumsi, Dokter Kianti. Iya, jadi kalau konsumsi gizi yang seimbang itu juga saling selain memang bagus untuk kesehatan secara umum, dia mendukung juga kesehatan mata. Kita selama ini kan taunya vitamin A, wortel gitu terus ya. Nah, sebenarnya vitamin A itu berperan dalam kesehatan retina. Jadi ada sel penglihatan, sel fotoreseptor ya yang berguna untuk adaptasi dari gelap ke terang atau terang ke gelap. Nah, mungkin tahu yang namanya rabun ayam atau rabun ya itu kalau kurang vitamin A itu memang bisa terjadi. Nah, tapi sebenarnya kan program vitamin A ini kan sudah ada ya bulan Februari atau bulan Agustus di puskesmas. Jadi bisa dimanfaatkan untuk vitamin A. Tapi kalau untuk makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang tentunya harus diperhatikan selain untuk kesehatan secara umum, mendukung juga ke kesehatan mata. Jadi nggak ada yang harus khusus nih, harus ini, harus wortel, itu mitos. Ya. Ya, Kemudian yang paling penting itu buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah bergabung bersama kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan 42 menit terakhir ini bisa memberikan, saya aja sendiri dapat beberapa ilmu baru nih dari Dokter Kianti. Ya, penting banget nih. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga merasakan hal yang sama ya. Kita dapat ilmu. Sedapat yang paling penting adalah kita bantu supaya anak-anak kita pertama dicegah supaya nggak mengalami gangguan penglihatan. Terus yang udah harus pakai kacamata kita motivasi bersama-sama. Sip.
Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Makasih banyak Dokter Kiarti, kita ketemu lagi. Ya, Omongan ya. Ya, sampai ketemu lagi ya. selamat malam.